awas, jangan itu geser. Duduk tuh situ, duduk di pinggir, duduk di pinggir sana. Apa yang bawa di bawah? Ampun Saru. Udah sana. Ya pulang ya. Ngopi udah ngerokok. Ayo nama alhamdulillah ngerti. Kan lamun di pasar, lamun anu ngomong sedoso, tunggal bingung lah eta. Kawan itu berapa? Kebatiran di situ Salah. Ya sok bingung mun aya nu Jawa lemes geuning Bang. Kawan emas, kawan. Sabaraha mikir kawan rumah 4.000. sok kadang-kadang abina nu lemesan geuning. Jadi itu teh ngabalusna teh lemah. Pintenan iki Bu gitu. Kete itu nu lebih lemas kalau tambah bingung.
be. Iya kok tadi. Oh, teh rame. Tes echo na gitu. Tes ya, kita ambil kedik tes ya. Masih di sana makan. Bentar lagi pulang. Oh, belum. Mulai kerja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad. Punten sebelumnya pakai bahasa Indonesia ya biasa emangnya. Nah, gitu. Jadi kalau lamun malam Jumat eta forum bapak-bapak gitunya. Namun malam minggu ya forum anak muda gitu. Matakna style gitu di peci, di sarung gitu, topi. Karena memang rencana lamun nu malam minggu 2 minggu sekali teh khusus kangge barudak ngora. Nah, matakna disebut teh majelis syabab. Syabab teh bahasa Arab artina teh pemuda. Nah, cuman dina Islam mah nu disebut pemuda teh dimulai balik sampai usia 40 tahun eta pemuda. Mang Hendi 40 aya. Wah, berarti eta geus kada luar saleh pemuda. Itu. Jadi memang teman-teman semuanya malam hari ini rencananya kita ada kajian khusus pemuda syabab. Gak apa-apa gitu usia di atas 40 tapi jiwanya masih jiwa muda. Yang penting mah tidak boleh usia tua tapi kekanak-kanakan. Nanti menangkan eta. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga, sahabat, tabiin, tabiut tabiin, dan kita mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin Allahumma amin. Teman-teman semuanya, sebelum kita mulai acara kita malam hari ini, intinya sharing santai. Kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan sebelumnya, memang awalnya dari Majenang itu saya sendiri mau ngajak ada beberapa orang, ada 2 orang yang mau saya ajak. Yang satu ada Mas Denden, itu orang Bogor. Yang satu lagi Owi, cuman Owi lagi di Salem katanya. Yang satu lagi Mas Denden gak ada kabar. Itu pun Mas Herman pun ngajak beberapa teman anak-anak muda yang memang rencananya ikut hadir, tapi ada yang masih kerja. Tadi Mas Asep izin ya, ada keperluan juga gitu. Tapi ya mudah-mudahan teman-teman semuanya senantiasa dimudahkan. Nah, dan begitupun di Cipetir ada banyak anak-anak muda, harapannya bisa kumpul bareng, kongko bareng gitu. Untuk itu obrolannya juga mungkin nanti beda gitu ya. Obrolannya mungkin nanti beda. Ini agak sedikit berbau-bau anak muda. Karena tadi kalau malam Jumat untuk forum bapak-bapak, malam minggu untuk anak muda. Teman-teman semuanya, malam hari ini mungkin hanya sebatas perkenalan tadi yang Mang Hendi sebutkan, bahwa kedepannya harapannya ini jadi komunitas yang bisa mewadahi anak-anak muda untuk mau ngobrol ngariung bareng. Karena anak-anak muda itu memang benar butuh tempat, Mang. Butuh tempat. Kayak kemarin kan yang viral ya, yang anak seusia Soleh ya, Mugarulut di mana itu di Sepat Nunggalnya.
sempat nunggal. Nah itu kan karena tidak ada yang membimbing, karena tidak ada tempat mereka buat ngariung, tidak ada tempat buat mencurahkan emosi lagi gede-gedenya gitu ya, tenaga lagi gede-gedenya, semangat menggebu-gebu, aduh ngabimbing teu aya. Jadi akhirnya seperti itu kan gitu. Nah makanya di Majelis Syabab ini harapannya nanti menjadi wadah anak-anak muda yang punya kemauan, punya energi lebih, punya cita-cita, punya tujuan. Yuk ngarjung bareng, kita ngobrol, kita arahkan. Yang punya masalah kita cari solusi bareng-bareng. Kalau masing-masing punya masalah yang minimalnya nangis bareng gitu memang dia gitu. Baik sahabat semuanya, pada malam hari ini tema yang sudah disiapkan oleh panitia gitu ya. Panitianya alhamdulillah ada Ustadz Herman membuat tema pada malam hari ini, muda kaya raya, tua foya-foya, mati masuk surga. Ini biasanya itu ada satu lagi tuh. Jadi kecil dimanja. Biasanya kalau muda itu yang foya-foya itu muda mas. Ini kebalik kayaknya gitu ya. Jadi ada peribahasa gitu ya, ada ungkapan di tengah masyarakat. Kalau kita waktu sekolah dulu itu ada kecil dimanja, muda poya-poya, tua kaya raya, mati masuk surga. Enak gak hidup kayak gitu? Enak ya, bahkan impian semuanya. Pengennya tuh waktu kecil tuh disayang, apa-apa diturutin kan gitu. Pengen ini, pengen itu. Tetapi ada kalanya tidak semua yang disampaikan di peribahasa tersebut itu nggak kenyataan teman-teman. 2 hari yang lalu ada berita di Tribun ya, di YouTube itu ada anak 10 tahun minta handphone ke ibunya. Minta handphone, mungkin ya yang namanya usia segitu ya teman-teman udah punya handphone. Tapi ibunya itu karena nggak punya uang, akhirnya si anak itu apa? Diikat tangannya ke belakang, mulutnya disumpel dan dibunuh sama ibunya. Ada yang lihat videonya? Nah itu Masya Allah. Ini kan yang harapannya tadi ketika kecil dimanja, tapi kadang-kadang di lapangan itu berbeda. Bahkan mungkin kayak di sini Mang Hendi waktu kecil dimanja nggak Mang? Apa dari kecil udah dagang, udah kerja keras? Ya udah kerja keras. Jadi ada kalanya peribahasa itu tidak sesuai gitu ya. Ketika kecil harapannya dimanja tetapi faktanya jauh panggang dari api. Begitupun ketika muda poya-poya. Nah bener gak muda poya-poya, boro-boro poya-poya kan gitu ya. Yang ada aja justru pusing mikirin hayang kawin, can aya jodohnya kan gitu ya. Mas Ade udah ada niat nikah belum? Insya Allah gitu ya. Sekarang bisa poya-poya gak mas? Enggak ya gitu ya. Nah gitu, jadi muda itu pengennya mah foya-foya, tua itu tinggal kaya rayanya aja. Nah, terus tinggal ucang-ucang kaki gitu, tinggal menikmati hasil jerih payah. Tapi jerih payahnya kapan? Wong mudanya aja nggak kerja, tapi foya-foya kok ujuk-ujuk tuanya kaya raya. Jangan-jangan ke Gunung Kawi ya? Tahu Gunung Kawi? Buah Manyupang kan gitunya. Kerletikna dimanja, waktu muda poya-poya kok tua ujuk-ujuk kaya raya, buah-buah ngingut tuyul kan gitu. Ini dari mana ceritanya, nggak nyambung kan gitu ya. Dan akhirnya mati masuk surga. Nah, mati masuk surga padahal ketika mudanya aja poya-poya. Kan poya-poya itu identik dengan royal ya. Ayah hiburan, ada hiburan, jaipongan, nyawer gitu ya. Ada yang ngajak yuk patungan beli ciu kan gitu ya. Ada yang ngajak naon deui tah Mang Hendi gitunya lah pokoknya mah nutup pararugu lah identikna gitu ya. Zaman togel gitu kan poya-poya nah jeung saja bana. Nah jadi kayaknya peribahasa ini dari sisi faktanya kita itu sulit untuk mempraktekkan teman-teman. Kan ini kan kalau bicara tadi ketika kecil dimanja, muda foya-foya, tua kaya raya, mati masuk surga, ini kan gambaran impian. Tapi apakah ini bisa diwujudkan gitu? Nah sementara kita itu yang oleh Allah ya kita diciptakan jadi orang Islam. Apakah benar Islam itu bisa seperti itu? Ketika muda akan foya-foya,
Itu dibenarkan dalam Islam. Nah, ini yang barangkali jadi bahasan pada malam hari ini. Teman-teman semuanya, memang siapa sih yang tidak mengharapkan sesuai dengan apa yang tadi diperbahasakan? Tetapi dalam hidup ini ada kalanya tadi tidak sesuai apa yang diomongkan, apa yang tadi disebutkan. Justru yang harus kita lakukan adalah bagaimana sih ketika kita masa kecil itu harus seperti apa gitu ya. Mungkin teman-teman saat ini alhamdulillah sudah dewasa semuanya. Jadi yang ketika kecil itu apakah benar anak kita harus dimanja? Nah, ini yang harus kita obrolkan. Nah, terkait masa kecil teman-teman, memang saya teringat ada satu nasihat sahabat Rasulullah, Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib itu, Cok Ali itu katanya kalau mendidik anak itu ada 3 tahapan. Yang pertama itu jadikan anak kita seperti raja. Yang kedua itu jadikan anak kita seperti tawanan. Yang ketiga itu jadikan anak kita itu seperti kawan. Nah, jadi ada 3 tingkatan. Ada tingkatan kata Ali bin Abi Thalib. Yang pertama, kapan sih anak itu harus dijadikan seperti raja? Kata Ali bin Abi Thalib, yaitu ketika dia usia 0 sampai 7 tahun, teman-teman. Nah, ini bekal bagi teman-teman yang belum menikah. Yang sudah menikah, sudah punya anak, ini bekal bagi kita sebagai orang tua. Jadi ketika masa kecil itu tidak melulu harus dimanja. Karena ketika dimanja terus-terusan, punten yang kemarin ngegebugin orang yang viral videonya itu, kan bisa jadi itu dimanja, difasilitasi, bapaknya jago bela diri, anaknya dikasih skill bela diri, tetapi tanpa dibekali hal-hal lainnya. Barangkali akhirnya seperti itu. Gitu. Dan biasanya kalau anak terlalu dimanja tanpa aturan, yang ada adalah kebablasan. Nah, jadi kembali ke kata Ali bin Abi Thalib, teman-teman, kata Ali bin Abi Thalib, anak itu harus dimanja, harus dijadikan seperti raja 0 sampai 7 tahun. Pengen apa diladeni gitu ya, mau makan diambilkan, mau pakai sepatu diberikan sepatu, di baju dikasih baju gitu ya. Itu 0 sampai 7 tahun. Tetapi kata Ali itu dari 7 sampai 9, mohon maaf, saya agak jadi mohon maaf, dari 0 sampai 9 tahun. Dari 0 sampai 9 tahun itu diperlakukan seperti raja. Nah, kemudian dari 9 sampai 14 sampai balik, itu kata Ali itu perlakukan dia seperti tahanan. Yang tadinya dari 0 sampai 9 tahun itu apa-apanya diturutin, apa-apa diikutin, dimanja, tetapi beda di usia 9 tahun sampai balik atau sampai 14-15 tahun itu seperti tahanan. Maksudnya tahanan gimana? Maksudnya tahanan itu orang tua yang ngatur. Kamu main harus sama ini. Kamu nonton YouTube sehari harus sekian jam. Main game boleh tapi ada aturannya. Kamu kalau mau nonton YouTube yang harus ditonton ini dan ini. Jadi itu di kayak tahanan gitu. Dilatih kedisiplinannya. Kamu tidur, misalkan habis isya tidur, nanti bangun sholat subuh. Nah, itu dilatih teman-teman di usia 9 sampai 14 tahun. Baru nanti dari 14 tahun ke selanjutnya perlakukan anak kita itu seperti teman. Jadi Soleh usia berapa leh? 14. Nah, kalau 14 harusnya bapaknya Soleh itu sudah menjadikan Soleh itu kayak partner. Akhirnya ngerokok bareng kan gitu. Partner gitu. Jadi cara komunikasinya juga bukan kayak ke anak kecil, dicarekan, dikumaha, bukan. Nanti justru dikhawatirkan ketika usia 14 sampai 21 dan seterusnya, seperti malah dimanja ataupun seperti tahanan, yang ada adalah berontak. Disuruh jangan nakal, malah tambah nakal. Jadi harus diajak ngobrol, ajak diskusi. Nah, ini kaitannya dengan masa kecil teman-teman semuanya. Jadi kalau tadi ada istilah kecil dimanja, itu tidak semua umur harus dijadikan manja gitu. Nah, kemudian muda foya-foya, apakah demikian? Nah, yang kita tahu gitu ya, di dalam Islam kata Rasulullah itu nanti di akhirat
kaki anak cucu Adam itu tidak akan bergeser sebelum ditanya beberapa hal. Di antaranya nanti sama Allah itu ditanya masa mudanya untuk apa dia habiskan. Gitu. Jadi masa muda itu justru nanti di akhirat itu ada pertanyaan khusus. Kan yang ditanya itu pertama ilmu untuk apa digunakan. Yang kedua masa muda untuk apa dihabiskan, umur untuk apa dihabiskan. Yang keempat itu harta dari mana didapatkan dan untuk apa dihabiskan. Itu 4 pertanyaan yang nanti di akhirat akan ditanyakan sama Allah itu. Nah di antaranya adalah masa muda. Jadi kalau masa muda kita habiskan untuk berpoya-poya, nah ini keliru teman-teman. Justru masa muda itu tadi saya katakan. Makanya kalau Bang Haji itu bilang apa laguna apa teman Hendi? Bang Haji Roma, masa muda. Nah gitu ya. Darah muda katanya. Darahnya para remaja gitu ya. Darah muda, darah yang berapi-api gitu ya. Meren gitu rada poho. Bener ya? Iya jika nanya nu apa tukang karaokean. Tukang karaokean. Ah, kok tahu kadenge bae ka di karaokean. Gitu. Jadi memang Bang Haji itu salah gitu ya. Dia itu bikin lirik lagu itu dakwah. Gitu. Jadi masa muda itu masa yang berapi-api, masa yang menggebu-gebu gitu ya. Itu justru ketika dimanfaatkan untuk poya-poya salah. Energi yang lagi besar gitu kan, semangat menggebu-gebu, harusnya justru ini yang dimanfaatkan sebaik-baiknya. Masa muda itu dimanfaatkan sebaik-baiknya menuntut ilmu. Masa muda itu dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk berkumpul bersama orang-orang soleh seperti ini. Diperbanyak pengalamannya, diperbanyak mendengarkan cerita dari orang yang punya banyak pengalaman. Akhirnya apa? Akhirnya itu dia masih muda tetapi wawasannya sudah luas, pengalamannya sudah luas, ilmunya sudah banyak. Syukur-syukur masa mudanya itu banyak dihabiskan taat kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Itu. Jadi matakna nanti di padang mahsyar itu ada 7 golongan yang bakal dinaungi sama Allah di akhirat di padang mahsyar. Satu diantaranya adalah anak muda yang menghabiskan waktunya taat kepada Allah. Nah tapi tentunya masa muda sendiri, saya sendiri pernah muda, itu tergampangnya, emang ya gerngora pokona diomongan tengah denge kan gitu ya, sakarep sorangan, irup-irup aing nah ngurusan aing kan gitu. Itu nyusahkeun ieu pokona mun di omong aya tetangga nu ngomongkeun teh nasehatan teh lain kalah ka bener, kalah hayang ngalawan kan gitu. Nah karena barangkali kurang bimbingan jadi seperti itu. Padahal harusnya itu tidak gitu. Justru masa muda itu masa yang harus tadi, masa yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Makanya dengan kasus si siapa tuh namanya si Kamal itu, kalau saya itu lebih sepakat Kamal itu dimasukkan ke pelatihan MMA. Dia itu dijadikan atlet MMA, paham ya? UFC itu. Karena kan dia pindah sekolah tuh berantem terus. Dia butuh wadah. Kalau enggak dimasukkan ke sasana tinju, ke tempat pelatihan tinju, biar energinya itu tersalurkan gitu. Seperti itu. Harusnya memang seperti itu, diberikan wadah. Ya terlepas kalau sekarang karena kasus yang menimpanya ya wayahnya dihukum dulu. Wayahnya direhabilitasi dulu mentalnya. Tapi kedepannya orang-orang seperti ini, anak-anak seperti ini bisa jadi dia punya prestasi kan. Makanya kata gurunya kan bilang katanya Kamal itu siswa berprestasi, bahkan juara 3 loh MAPSI lomba baca Al-Quran, tartil Al-Quran, bahkan juara juga di bela diri. Nah ini kan punya bakat tapi tidak disalurkan, tidak diarahkan yang benar. Nah makanya masa muda itu bukan berarti harus diem aja di rumah, harus dalam artian punya bakat, punya skill tidak diasah, bukan, tetapi dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena kita itu nggak ada manusia yang nggak diberikan keistimewaan sama Allah. Bang Hendi pinter ngalah bancet, pinter dagangna. Saya cantang tuh. Bang Hendi saputing ngalah bancet menang 100, saya mehiji genewak cantang tuh bisa kan gitu. Kelebihan kekurangan, saya mungkin sama Allah dikasih kelebihan bisa ngomong. Bang Hendi suruh ceramah sajam jasa tuh Bang.
kamari ge 5 menit ke Agustusan dengan merdeka hungkul isina kan gitu. Nah karena setiap orang ada kelebihan dan kekurangan. Mang Ukim suaranya indah merdu. Nah ini harus dimanfaatkan, makanya bikin grup hadroh, ini vokalisnya gitu. Siap? Hah? Nah bener ke nawas ke. Iya, makanya kan dimanfaatkan sebaik-baiknya. Apapun bakat yang kita miliki, dimanfaatkan, syukur-syukur bakat itu jadi pahala gitu. Karena saya katakan lagi, tidak ada manusia yang tidak berguna. Jangankan manusia, bulu irung aya manfaatna teu. Aya. Coba lamun kalau manusia nggak punya bulu hidung, itu kotoran udara itu akan masuk langsung ke paru-paru. Bahkan menurut para ilmuwan, kalau manusia tidak punya bulu hidung, itu hidup tuh di dunia paling cuma berapa jam. Karena paru-parunya cepat kotor. Bulu hidung saja yang kita cabutin, kalau ngentungnya bulu hidung juga nerisi gitunya, cabutan di, ternyata ada manfaatnya. Itu bulu hidung. Begitupun alis gitu ya. Alis itu coba kalau manusia nggak ada alis, kalau keringetan, gobios banyak keringetan masuk ke mata, perih nggak? Perih. Adanya bulu mata kan akhirnya keringet itu nggak langsung ke mata, dia ke samping. Jadi Allah itu menciptakan manusia, makhluk dan segala sesuatunya tidak ada yang sia-sia. Sampai babi anu diharamkan, anjing yang diharamkan, itu pasti ada manfaatnya, ada hikmahnya. Kitanya saja yang belum tahu. Dulu daunan teh paling saukur dijadikan obat pribadinya mahendinya. Sekarang ada bos herbal tuh, bos awan denatur, itu sampai melak ieu mang apa? Nangka Walanda sirsak. Nah, itu ternyata daunnya itu dijadikan obat herbal. Bayangkan daunnya itu diolah sedemikian rupa, dijadikan kapsul, sabotol bisa 90 sampai 120 ribu. Padahal dari daun. Kan ini kan luar biasa, Allah menciptakan segala sesuatu, tidak ada yang sia-sia. Makanya kita itu nggak boleh, pertama kita nggak boleh merasa diri kita itu nggak berguna. Nggak boleh merasa aku mah apa atuh, Mang Hendi sok ngeluh, aku mah apa atuh, udah cuman rempahan rangginang, nggak boleh itu. Apalagi anak-anak muda yang baru diputusin cewek, aku mah apa atuh, udah kerja ge cenah cuman gaji ge 800.000, cenah wajar kalau aku ditolak gitu kan. Kalau dia mah sekali makan di kafe misalkan, nggak boleh kita merasa berkecil hati, merasa minder. Justru kita harus bangga. Apa sih yang Allah berikan pada diri kita? Tidak ada yang sia-sia. Alhamdulillah saat ini ada Mas Herman. Dulu mah belum masih di Banjar ya Mas ya. Mas Herman punya kelebihan di dunia IT. Akhirnya saling melengkapi satu sama lain. Gitunya itu masa muda. Bukan berarti kita harus berfoya-foya, tetapi memaksimalkan potensi yang ada, yang Allah telah berikan pada diri kita. Nah makanya saya itu lagi belajar ilmu psikologi gitu ya. Ada di Jepang itu namanya konsep Ikigai teman-teman, konsep hidup Ikigai. Berdasarkan penelitian orang Jepang yang menjalani konsep hidup Ikigai itu usianya itu rata-rata sampai 104 tahun. Ia terlepas di keimanannya, karena mereka mah orang-orang tidak beriman ke Allah dan Rasulnya. Tetapi mereka membuat penelitian, orang yang menjalani konsep hidup Ikigai itu usianya sampai 104 tahun, panjang umur. Lalu apa itu Ikigai? Ikigai itu yaitu menjalani hidup berdasarkan passion, bakat. Gitu. Jadi misalkan saya bakatnya ngomong, justru saya itu digeluti gitu, dimaksimalkan potensi dari bicara, belajar public speaking, belajar pidato, belajar ceramah, itu dijadikan kehidupan. Begitupun yang punya potensi bakat misalkan di musik, dimaksimalkan musiknya untuk dakwah, untuk akhirat. Karena apa? Karena kalau kita menjalani passion itu seneng gitu. Saya itu passion saya itu selain ngomong itu dimasak teman-teman. Masak terang masaknya.
mungkin di dia anu pinter masak teu. Cantang tuh lalaki barisa masaknya. Jigana masak telur ge nu diasupkeun cangkangna, telurna nu diasupkeun ke tempat sampah kan gitu. Aya di saya mang panganten baru. Istrina teh bisa masak. Ku salakina teh setelah rumah tangga suruh masak telur. Nyan anu dipepeuskeun teh telurna nu ka tempat sampahkeun, cangkangna nu diasupkeun kana wajan. Gitu. Nah, ternyata jadi masak sendiri tidak semua orang bisa. Perempuan ge ada yang nggak bisa, apalagi laki-laki kan gitunya. Paling pinterna masak cainya jeung Indomie merenya gitunya. Nah, justru kalau saya itu senang itu masak. Sampai kemarin itu saya ceritanya ke Bogor itu 5 hari. Ke Bogor 5 hari, dan di Bogor itu saya setiap hari di sana kan ngumpul keluarga ya. Itu setiap hari itu saya yang masak sampai 5 hari. Hari ini masak ini, hari itu masak ini, dan banyak kan gitu. Tetapi saya itu senang gitu. Pagi-pagi harus ke pasar, masaknya banyak untuk orang banyak. Tetapi karena itu passion, karena bakat, enjoy gitu, bahagia ngejalaninnya. Oh, wajar orang Jepang ketika menjalani hidup ikigai, menjalani hidup sesuai passion, sesuai bakat, mereka itu enjoy. Karena dipungkiri atau tidak dipungkiri, penyakit itu 80% dari pikiran. Kalau orang sering emosian, sering marah-marah, biasanya yang kenanya itu liver. Ya, itu penelitian medis. Kalau orang sering sedih, sering khawatiran, yang kenanya lambung. Kalau sudah lambung biasanya itu ke vertigo, ke kepala. Ini pikiran. Orang yang sering marah-marah biasanya tensinya naik, darahnya tinggi, geus darahnya tinggi lumpat karena stroke jantung jeung sajabana. Itu pikiran. Nah, makanya ketika kita menjalani hidup, teman-teman, apalagi masih muda, masih sehat, udah hidup itu dibikin enjoy aja gitu. Jangan terlalu dijadikan beban. Waktunya sholat kita sholat, waktunya nongkrong kita nongkrong, waktunya ngerokok kita ngerokok, waktunya kita berbakti ke orang tua kita berbakti. Gak usah dijadikan beban. Ini di jam 10 gus beban, waduh kesa kedung di waktu lohor, beban kan? Udah aja jalani aja, waktunya sholat tinggal sholat, gak usah banyak mikir. Makanya kata Habib Novel Alaidrus itu resep hidup bahagia, urip aja keakean mikir. Jalma gelo rek nyebrang jalan, aya teh jalma gelo nu katabrak can pernah mireng karena teu loba mikir, rek nyebrang we solonong ai urang makan maju mundur katabrak akhirnya kan gitu. Urang mah loba dipikir isuk ieu kumaha euy dahar jeung naon kan gitu. Padahal der we isuk kumaha isuk, nu penting urang doa ke Gusti Allah terus ikhtiar. Karena Allah yang sudah menjamin rizki. Gitu. Ini kaitannya dengan masa muda. Bukan untuk berfoya-foya, tetapi maksimalkan potensi Allah berikan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi tua kaya raya. Nah, tua kaya raya pun ini cangtang tuh semua orang akan kaya. Lamun kabeh jalma beunghar rek saha anu tukang kulina, rek saha anu tukang cenah ge sasapuna jadi pembantu, nah kan gitu. Sanu dagangna. Gak semuanya orang kaya. Justru kekayaan yang paling istimewa adalah kekayaan hati. Ketika hati kita jembar, hati kita lapang, inilah kekayaan yang sejati, teman-teman. Ketika hati kita tidak terbebani oleh berlebihan urusan duniawi gitu ya, kekhawatiran berlebihan, apalagi hati terkotori oleh dosa dan maksiat, teman-teman. Hati kita akan sempit. Mata kalau hati kita kok ujuk-ujuk sedih, ujuk-ujuk sempit hati teh. Padahal halaman rumah luas, tempat tidur nyaman, tapi hati sempit. Itu bisa jadi karena dosa. Dosa yang terus dilakukan berulang-ulang akhirnya berkerak di dalam hati, sehingga kita pun merasa tidak punya apa-apa. Walaupun harta banyak, kalau hatinya sempit tetap sempit. Makanya sekarang banyak koruptor ya, banyak yang ditangkap miliaran. Yang terakhir ini sekarang lagi rame menteri siapa ya, Syahrul Yassin Limpo itu miliaran korupsi.
Dia itu bisa jadi di rumahnya itu hartanya itu miliaran, tapi karena hatinya sempit merasa kurang sehingga dia miskin sejatinya. Beda dengan orang-orang yang dia itu senantiasa jujur gitu ya. Bahkan takut makan harta orang lain, dialah sejatinya orang yang kaya itu. Jadi sudut pandang tua kaya raya itu bukan melulu identik dengan banyak harta, tetapi kekayaan hati dan mudah bersyukur teman-teman. Itu yang mudah bersyukur. Nah ini syukur nih luar biasa. Kemarin saya menyimak sebuah ada video, itu ada 3 profesor di Amerika Serikat sana. Jadi mereka membuat sebuah penelitian terhadap 30 orang teman-teman. 10 orang yang pertama itu setiap hari suruh nulis sesuatu yang harus disyukuri 10 jalmi yang pertama, 10 kelompok. Misalkan alhamdulillah saya tadi dapat rezeki 20.000. Alhamdulillah saya tadi bangun dalam kondisi sehat. Kelompok kedua itu disuruh menulis keluhan, suruh ngeluh. Sapoe 5 ngeluh. Tadi saya uang hilang 1.000. Tadi saya jalan ke Paku misalkan. Setiap hari selama 30 hari. Dan setelah 30 hari itu ternyata 10 orang pertama dia itu hidupnya lebih sehat, bahkan jarang pergi ke dokter. Tetapi orang yang setiap hari mengeluh 5 itu sering ke dokter, sering berobat, bahkan sering sakit. Ya orang kafir. Jadi luar biasa energi syukur itu. Hati akan jadi lapang. Apalagi kita bagi seorang muslim, bangun tidur saja sudah dianjurkan bersyukur. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusur. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan dari matinya. Jadi kita mata melek saja, belum makan, belum minum itu sudah harus alhamdulillah, belum dapat apapun. Makanya sejatinya orang Islam harusnya itu menjadi orang yang paling kaya teman-teman. Bukan melulu kaya harta. Nanti kalau kita sudah banyak bersyukur, hatinya sudah lapang, masalah kekayaan sama Allah gampang akan ditambah. Itu. Dan yang terakhir adalah mati masuk surga, tepatnya husnul khotimah. Nah, jadi ini harus benar nih. Tadi pendidikan waktu kecil kita ikuti pola Rasulullah sebagaimana yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib. Masa muda dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk beribadah kepada Allah gitu ya, untuk memaksimalkan potensi yang Allah berikan. Terus kemudian tua kayaknya itu kaya hati gitu ya, banyak bersyukur. Kemudian harapannya nanti endingnya itu husnul khotimah. Karena kata para ulama, salah satunya menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seseorang itu akan dimatikan, akan diwafatkan tergantung kebiasaan hidup di dunia. Kalau dia biasa hidupnya taat, ibadah, insya Allah dimatikan dalam kondisi ibadah. Kalau biasa hatinya itu senantiasa lapang, insya Allah meninggal dalam kondisi hatinya yang lapang. Tapi kalau biasanya sehari-harinya maksiat, tinggalin sholat, banyak ngeluh, ya nanti mau meninggal kayak yang ada itu takut, bahkan merasa takut ketemu Allah gitu, bahkan nanti suul khotimah, nauzubillahi min dzalik. Nah jadi mati masuk surga atau husnul khotimah tidak bisa ujuk-ujuk seperti itu saja, harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Syukur-syukur anak kita yang sekarang masih kecil kita siapkan supaya nanti di akhir hidup mereka husnul khotimah. Kalau anak kita sudah husnul khotimah, mudah-mudahan nanti kita orang tuanya, bapaknya akan dibawa masuk surga. Amin. Nah itu teman-teman materi kita pada kesempatan malam hari ini. Ini materinya itu sebetulnya saya kira seketemunya karena sudah ditodong materi oleh Ustadz Herman, jadi ya akhirnya saya sampaikan seketemunya. Tapi mudah-mudahan walaupun seketemunya ada manfaatnya ya, mudah-mudahan ya. Nah selanjutnya mangga saya buka sesi sharing diskusi ya. Kita cerita-cerita aja tentang kehidupan gitu, tentang apa sih yang dialami saat ini, yang dirasakan, barangkali kita bisa tukar pendapat. Mangga sebelum saya tutup kita buka sesi tanya jawab, mangga. Sambil mangga kopinya, rokoknya mangga silakan.
nggak apa-apa mas. Dan siap-siap yang mau tanya. Enggak mas, masih apa ya lupa lagi? Mas Opa apa enggak? Yang mau tanyakan. Ini kan kalau sekarang itu zamannya lagi banyak keluhan-keluhan ekonomi ya. Itu orang-orang merasa serba lagi usaha salah rusak gitu kan. Nah ini tentu saja kalau bisa jangan dibiarkan berlalu terlarut. Kita harus mampu mengatasi perasaan itu. Merasa ragu ke Allah gitu kan. Merasa khawatir masa depan. Nah itu hal-hal kayak gitu. Mas Ade, oh Mas Ade. Diskusi. Mas Nova kayaknya yang mau bertanya dari tadi nih. Nah, enggak apa-apa Mas, disampaikan aja. Salah yang nggak jadi masalah, yang penting ada angan-angan kan kadang-kadang punya angan-angan. Nuhun. Cerita wae. Ya. Waalaikumsalam. Saya minta maaf bila ada kata-kata kami salah. Jadi iya Pak Ustaz. Kadang-kadang kan model ayah satu contoh ayang hari kumpul kita membangun pemuda kita supaya di jalur benar. Tapi contoh tadi bicara di Pak Ustaz masalah bukan sekolah. Kita kadang-kadang kami merasa gini. Kami kadang-kadang dikongkong ke Pak Ustaz di tengah dongkapan Cina 5 pemuda bahkan sedayana di video pemuda. Nah, ternyata kadang-kadang si pemuda itu bikin dicembaran kita harus diundang harus dongkapan ke bumi masing-masing. Kadang jawabannya kadang-kadang ditunggu emang habis kadang-kadang rasa mangkel tak ini kita mah gitu kok. Jadi keluhan Nabi mah kadang-kadang malah Ya. Iya, Mang Hendi berarti kudu putus asa, Mang. Kudu putus asa terhadap diri sendiri. Naon maksudnya? Jadi ada cerita, Mang. Cerita apal Nabi Musa. Nabi Musa pernah mireng. Nah, Nabi Musa itu kan ceritanya itu dia mau dibunuh, Mang, dikejar ku pasukan Fir'aun. Nabi Musa bersama masyarakat waktu itu masyarakat Mesir itu dikejar-kejar dibunuh karena Nabi Musa teh dakwah mau dibunuh. Nah, ketika dikejar-kejar ku pasukan Firaun ribuan orang, tiba-tiba Nabi Musa teh kecentok di depan tuh lautan, Mang. Di depan lautan, di belakang tentara Firaun. Mun manehna nyebur ka laut, maut teu? Maut. Mun manehna nyerah ka Firaun dipaehan teu? Dipaehan. Akhirnya manehna putus asa, ngandelkeun kemampuan diri sorangan, berputus asa terhadap diri sendiri. Akhirnya naon? Manehna pasrah ka Gusti Allah. Nuhunkeun pertolonganna Gusti Allah. Naon nu terjadi? Nu terjadi akhirnya Allah marentahkeun Musa, eta tongkat nu kumaneh dicekelan, itu tongkat yang kamu pegang gebukeun ka laut. Musa teu apaleun. Nah, Gusti Allah kok nyuruh tongkat ieu digebukeun ka laut padahal saya keur dikejar ku Firaun. Nah, henteu suruh dibabetkeun ka Firaun.
Tapi Nabi Musa apakah nolak ka Gusti Allah? Henteu mang. Akhirnya Nabi Musa ia memukulkan tongkatnya ke laut dan ternyata lautan tuh terbelah mang. Cahayana teh naon nyingkir, belah lautan. Setelah lautan belah akhirnya Nabi Musa nyebrang lautan. Nabi Musa geus salamet di ujung, Firaun nuturkeun di tengah lautan ternyata tilalap ku Allah dibalikeun di lautna. Jadi pelajaran pertama ti Musa manehna putus asa ngandalkeun ikhtiar diri sorangan. Ikhtiar manehna tos maksimal, hasilna akhirnya manehna minta tolong ka Gusti Allah. Eta nu pertama. Nu kadua Nabi Yunus ge, nu ku abdi sering dicaritakeun. Nabi Yunus dakwah beurang peuting mang, bisa jadi ratusan tahun. Ternyata hiji ge nu asup Islam ka Nabi Yunus. Mutung Nabi Yunus manehna ninggalkeun kaumna, terus akhirnya manehna teh nyebur ka laut di dahar ku laut. Akhirnya istighfar, manehna ngarasa salah, abdi terlalu ngandelkeun karena kekuatan diri sorangan. Naon istighfar anu urang sok sering dibaca, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Gitu, la ilaha illa anta, teu aya pangeran selain anjeun ya Allah, ieu abdi termasuk jami anu zalim, jami nu loba dosa, jami nu loba salah. Santosna ku Allah ditulungan Nabi Yunus dikaluarkeun ti lauk dan manehna balik deui ka kampungna, ternyata kampungna sakampung geus asup Islam. Saha nulungan? Allah. Jadi nuku Mang Hendi tadi teh salahna tugas Mang Hendi mah ikhtiar. Masalah hasilna pasrahkeun ka Gusti Allah. Nuku Allah bade dinilai ieu hasilna atau ikhtiar Mang Hendi? Ikhtiarna Mang Hendi lempangna ayeuna ka tiap warga tiap lengkahna ku Allah dihitung pahala dakwah. Saacan hasil ge ku Allah geus dicatet eta mah. Itu jadi sanes urusan urang maranehna dongkap ka dieu mah. Tugas urang mah ngan ikhtiar ngundang. Sesana keun Allah eta nu ngurusanan. Abdi ka dieu tos hampir 5 tahun. Kieu-kieu we dakwah apa abdi kecewa henteu mang. Da ieu mah balik deui ka Allah. Abdi mah ngan muhasabah kana diri sorangan. Heueuh nya. Berarti diri sorangan ieu nu loba dosa. Dakwah ieu teu bisa masuk ka warga. Disalahkeun akhirnya diri sorangan. Karena diri sorangan meureun ari para ulama baheula mah dakwah teh ngaislamkeun salembur, para wali makan baheula gampang ku saukur ngomong sakedap ge arah sub Islam. Ari abdi geus ngecebrek bae teu hasil-hasil. Berarti diri abdi nu kudu terus diperbaiki, terus nyaketan ka Gusti Allah. Gitu. Jadi Mang Hendi itu putus asa tong ngaharepkeun teuing ikhtiar diri urang. Tapi ngaharepkeun pertolongan Gusti Allah. Nah, tapi lamun kitu mah tuh Ustad entong diundangnya. Salah. Justru urang keukeuh kudu ikhtiar tetap ngundang, masalah hasil eta terserah Allah. Jadi gitu Mang. Tos we pede bae gitu. Oh, dina kasayan mah niat hungkul ge ku Allah terus dihitung. Komo ayeuna ya nu sumping opatan kan. Ayeuna lamun dinu opatan ieu aya nu ngajalankeun naon nu ku abdi diomongkeun Mang Hendi ka bagian pahalana. Eta kitu saena dakwah. Jadi begitu. Mangga aya nu sharing selanjutnya yang bertanya. Mas Ade. Mau nanya harga di Sarwa Jadi. Oh. Tinggal nanya sarua tadi. Ya dari Sarwa Jadi. Apal. Sarwa Jadi Makinang. Bener kopina aman di Lampung ya. Aman. Biasanya meredek mah. Mun kopi saset hideung nih. Yang bikin aja sama aja kan kayak gitu kan tapi kayak gitu sampai enak bae. Burung ada beri. Banyak candahar meureun. Lain rahlit terus. Berinya resetkan hate. Bisa keluhan. Mangga Mang. Keluhan Mang Herman namina. Anu Jarman. Mang Darman. Mang Hampir enggak. lah. Siarek ieu lah carita sok. Jadi masalah kan sama. Yang memang iya kan anu tujuannya buat cerita-cerita, buat sharing. Kadang-kadang kita usaha kali naon makna Gitu Mas Sam ya. Saya pengalaman sarere ya.
kawin seleh. Ayah baturlah bujang di muda. Warga baru acan kadi ngumpul suami Nadia. Oh, tapi Iya, Masih dah hilang kamu sholat. tapi ayah di dia. Asap ayah di dia. Iya. Oh. Cuman ayah acara gitu. Tidak kesel Bali kan Bulan madu. mujudna sampai kalau dan jualan nomor jualan kalau baik itu ya jadi itu barang sih itu saya awal gerobokana dia mau nanya dan Ya. titipan dari Mas Ade tanya malu ini kan tadi kalau mau nyari pasangan dulu mah waktu masih main-main itu mah gampang gitu kan bahkan dikejar-kejar dia ada kan dikejar sama cewek gitu kan. Ya sejual mahal lah gitu kan nggak kurang-kurang lah kalau yang suka mah tapi sekarang kok ketika mau serius susah gitu nyari pun susah gitu. Itu mungkin tipsnya apa gitu nyari sedangkan udah berumur Berapa sih? terus 22 ya 26. Oh, nah gua udah lewat 25 Terkait jodoh ya, ini yang ditunggu-tunggu. Ini yang ditunggu-tunggu. Sugan we urang gaya jodohna deui. Juga tambahan. Nambah deui, tapi tong kalengitan deui, tapi nambah deui. Resep narima amplop na. Jeung malam pertama na. Geus 3 bulan mah erep duit kondangan puyeng deui mang. Bunga teh 3 bulan awal keur amplop masih araraya. Eta pengalaman real eta. udah 2 kali Asli. Gitu. Jadi memang terkait jodoh jodoh itu mirip dengan rizki ya. Jadi sebelum kita lahir ke dunia itu kita sudah ditulis jodohnya sama Allah gitu. Berarti kita jangan sampai khawatir akan jodoh kita karena sudah ditulis, sudah ditentukan oleh Allah sebelum kita lahir ke dunia ini. Cuman tugas kita itu adalah menjemput jodoh gitu. Menjemput jodoh bukan berarti kita berdiam diri terus menerus gitu ya. Tapi tugas kita adalah menjemput jodoh kita ada di manakah gitu kan. Apakah ada di balik semak-semak ataukah ada di atas pohon yang tinggi kan kita nggak tahu ya. Nah tetapi di balik itu semua terlepas dari jodoh sudah diatur oleh Allah. Tugas kita menjemput jodoh sama hanya dengan rizki. Yang harus kita upayakan adalah saya nanya dulu nih ke Mas Ade. Mas pengen dapet jodoh terbaik nggak? Pengen. Calon istri terbaik? Pengen. Berarti ketika kita pengen dapet jodoh terbaik, istri yang terbaik, caranya pun harus baik, Mas. Yang pertama, cara untuk mendapatkan jodohnya itu harus baik. Yang kedua, cari di tempat terbaik. Itu. Jadi, apa sih maksudnya? Ya berarti kalau kita harus cari melalui cara terbaik, Islam itu sudah ngatur. Dalam Islam itu ada istilah ta'aruf. Ada istilah ta'aruf. Ta'aruf itu proses tanpa pacaran memang, Mas. Jadi misalkan gini, Mas Ade itu sebetulnya mah tinggal ngomong ke saya, kenapa sih enggak? Mau yang janda di atas 40, 50 atau berapa? Itu ditawaran parawan dan stoknya janda loh bana.
Sampingan. Bener loh, saya sempat jadi biro jodoh mang. Pernah itu, bahkan pernah mentaarufkan beberapa kali, walaupun belum ada yang berhasil. Berhasil, gitu ya. Jadi cara terbaik dalam mencari jodoh adalah melalui ta'aruf. Misalkan gini, Mas Ade itu, tadi saya sudah siap menikah, saya usia udah segini, pekerjaan sudah ada, mental sudah siap. Berarti nanti ke saya tuh bilang, nanti sama saya insya Allah dicarikan. Oh Mas Ade, siap gitu. Nanti saya carikan tuh, Mas Ade punten boleh minta biodatanya enggak? Nanti biodatanya itu dicarikan, dikasih ke saya. Mas Ade misalkan pengen istrinya kriterianya kayak gimana, yang tinggi, langsing misalkan, itu mah kipas angin tinggi langsing mah, misalkan, gitu ya, gitu. Nanti saya carikan gitu ya, yang solehah, yang keibuan itu bisa kriterianya. Nah setelah saya carikan, nanti tuker biodata mas. Jadi si perempuannya tuh ngirim foto, persyaratan, keinginan suami seperti apa, tuker Mas Ade tuker ke dia. Nanti kalau dirasa udah cocok, saya tuh nanya, Mas Ade gimana mau lanjut enggak? Ya tadi siap lanjut. Saya nanya pun ke perempuan, gimana lanjut enggak? Siap lanjut. Nah akhirnya kalau udah lanjut, proses berikutnya adalah nazar. Nazar itu apa? Nazar itu adalah melihat, ketemu, dipertemukan Mas Ade sama si calon yang perempuannya itu, tentunya harus didampingi pihak ketiga. Dalam hal ini saya, gitu mas. Jadi dalam hal ini saya nanti setelah ngelihat gening cok Mas Ade itu di fotonya makin kinclong, gening aslinya kok begini, misalkan gitu. Apalagi sekarang zaman filter kan ya, banyak sesuatu yang disulap. Nah nanti saya tanya, Mas Ade mau lanjut enggak lah tat, soalnya ini beda sama yang di foto. Ya boleh, selesai. Tapi kalau seandainya mau lanjut, nanti proses ke khitbah. Khitbah tuh kalau di kita itu biasanya disebut dengan tukar cincin atau nitipkeun. Nah setelah khitbah, yaitu nanti lanjutnya ke nentukan tanggal pernikahan kapan. Gampang apa gampang mas? Gampang. Kalau pacaran 5 tahun, boros biaya, boros waktu, maksiat deh. Kan gitu. Ayang tolong dong jemput, ini aku lagi kerja, kita lagi repot, lagi dorong-dorong barang di Sarudadi, izin dulu harus ngejemput cewek. Ini kan berkorban, korban bensin, korban tenaga, korban waktu. Habis itu kita makan dulu ya, makan lagi, kita lagi yang bayarin. Sudah lama maksiat, boros. Tapi beda dengan ta'aruf. Dan belum tentu dia itu orang yang baik, karena perempuan yang baik itu belum tentu dia mau dibonceng-bonceng kan gitu. Belum tentu dia itu mau morotin uang kan gitu. Tapi kalau orang yang lewat ta'aruf insya Allah lebih terjaga. Jangankan diajak boncengan, ketemu aja biasanya itu pengen ada pihak ketiganya. Jadi gitu mas. Jadi kalau pengen dapat jodoh terbaik, lakukan dengan cara yang baik, dalam hal ini ta'aruf. Cari di tempat terbaik. Nanti saya pun, karena Mas Ade ikut kajian kayak gini, nggak mungkin dong saya nyari di tempat karaokean misalkan. Saya ke karaokean, ke Pohonjian, ini ada nggak pemandu lagu yang mau nikah nih gitu, ada PL nggak gitu. Boleh deh tapi semalam aja. Wah bahaya, itu cinta satu malam. Nanti saya carikan di tempat terbaik. Nanti saya carikan entah itu di komunitas remaja pengajian, saya carikan justru yang sudah berjilbab, yang ngajinya bagus. Nanti saya carikan di tempat terbaik, perempuan terbaik juga gitu. Nah itu, jadi itu ya mas ya, itu rumusnya. Boleh saya cerita pengalaman pribadi ya, ini untuk menguatkan. Ya mungkin orang dia bosen dengar cerita saya, tapi saya ceritakan aja ini khusus untuk Mas Ade. Saya pun dulu begitu mas, waktu kemarin, waktu bujangan tuh, bujangan 5 bulan gitu. Saya pun demikian. Jadi awalnya saya offsetnya itu saya memang pasca istri meninggal itu saya pengen nyari jodoh tapi caranya salah. Awalnya saya udah tahu itu salah tapi saya langgar, saya labrak. Jadi ceritanya itu ada perempuan gitu ya, dia guru ngaji juga, bahkan sudah kalau nggak salah itu hampir 20 juz Al-Qur'annya juga, hafal 20 juz. Orang tuanya itu pengacara, katakanlah orang terhormat lah di Majenang.
janda, anak 2. Wah cantik gitu ya. Terus saya tuh modus. Nah, modus nih, ini jangan diikutin ya. Ini mah lagi cerita gitu. Modus. Saya itu gimana caranya nih, pengen ngajak si perempuan ini nikah, tapi saya gimana biar masuk ke dia gitu. Nah akhirnya anak-anak saya titipin ngaji ke dia. Saya privat. Karena waktu istri saya ada itu yang ngajar ngaji anak itu kan istri ya. Pada subuh, pada maghrib, istri nggak ada, saya nggak bisa, repot. Akhirnya saya butuh guru privat. Nah cuman kok kalah sama saya itu malah dikasihnya ke janda gitu karena ada modus itu. Nah akhirnya kalau malam tuh saya antar kan ke Cigobang ke sana. Saya titipkan habis maghrib itu dia anak-anak saya ngaji. Padahal di belakangnya ada maksud dan tujuan gitu kan. Nah ternyata udah berjalan sekian lama, sekian waktu, itu saya ajak nikah mas. Saya ajak nikah, saya udah menentukan tanggal, orang tuanya udah setuju, udah menentukan waktu dan lain sebagainya. Ternyata singkat cerita itu gagal. Ada bisikan-bisikan dari luar, saya itu terkena fitnah, memang saya yang salah. Saya itu diisukan sudah nikah siri. Sudah nikah siri, geger tuh terutama di Majenang ya, di circle teman-teman, bahkan di Cigobang itu udah geger bahwa saya diisukan sudah nikah siri dan lain sebagainya. Akhirnya orang tuanya sakit mas, ngedenger isu itu. Orang tuanya itu ibunya sampai gula darah itu 400 ngedrop. Nah sampai kakaknya si perempuan ini kan pengacara di Jogja, perempuan juga. Itu sampai akhirnya ngasih pilihan ke si anak perempuan yang mau saya nikahi itu, kamu mau pilih keluarga atau pilih saya gitu. Karena ini berpikirnya ibu sakit dengan omongan-omongan di luar dan lain sebagainya. Nah setelah itu akhirnya si anak perempuan ini malah milih keluarganya dan memutuskan untuk tidak melanjutkan proses pernikahan. Nah ini tentunya pukulan berat dari saya gitu, bagi saya. Sudah mau menikah gitu ya, sudah harapan sudah wah menggebu-gebu gitu kan. Padahal usianya baru 24 tahun. Saya 36, selisih berapa tahun tuh gitu kan. Nah, waktu itu gagal mas, saya akhirnya oleng gitu ya, kalau anak muda itu. Saya oleng, udah mau ditinggal istri berapa bulan yang lalu, ini mau menikah gagal lagi. Oleng, akhirnya oleng gitu kan. Cerita punten ya mengendi cerita yang mudah-mudahan ada hikmahnya. Akhirnya dari situ saya coba lagi, caranya salah lagi. Kedua, saya kekeh nggak mau ta'aruf. Padahal saya tahu cara terbaik adalah ta'aruf. Akhirnya saya cari, saya ingat nih, ada perempuan di pasar, itu pakai cadar. Pakai cadar, dulu saya tahu dia itu sebelum pakai cadarnya mas. Akhirnya saya ke sana, saya beli ke tokonya, toko plastik. Saya ajak nikah. Dan dia langsung mau. Dia langsung mau tuh. Malam harinya dia itu bilang, Aki, maaf ya, saya mau buka cadar. Mau ngasih lihat wajah saya. Saya pikir udah tahu, karena sebelum dia pakai cadar, saya udah tahu dia. Nah ternyata saya kaget, setelah malam dia buka cadar, saya lihat fotonya, salah orang. Salah orang. Salah orang, akhirnya jauh dari yang diharapkan. Keke ya, ada fisik wajah juga kan jadi pertimbangan boleh. Waduh, yukumahai salah jama, salah orang gitu kan. Akhirnya saya dengan alasan lagi, maaf ya anak saya belum siap untuk menikah gitu. Kayaknya prosesnya nggak jadi. Nah dari situ saya gagal lagi gitu ya. Gagal lagi son kan gitu, gagal maning. Nah akhirnya dari situ, akhirnya saya nyerah. Tadi, saya nyerah akhirnya. Saya nyerah, akhirnya saya pasrah ke Allah mas. Akhirnya saya pasrah ke Allah. Ya Allah saya tahu saya salah, tapi saya butuh pendamping, saya butuh istri. Saya mintanya ke Allah. Waktu itu saya sholat istikharah, sholat tahajud itu hampir 2 minggu. 2 minggu rutin saya istikharah, saya minta pendamping. Pokoknya nanti siapapun yang datang, ini pilihan engkau ya Allah, ini saya yakin ini yang terbaik bagi saya. Saya udah nyerah di situ mas, harus nyerah dulu. Nggak mengandalkan diri saya dulu kan.
Kayak tadi Mang Hendi, terlalu kita mengandalkan ikhtiar. Akhirnya di situ saya titik pasrah, ya Allah, siapapun yang datang dalam hidup saya, ini jodoh terbaik saya, ini pilihanmu. Nggak lama dari situ, setelah 2 minggu ada temen nawarin, Ustaz, mau taruh nggak gitu? Boleh deh, ini anak-anak butuh ibu. Terus dia ngasih pilihan, nih ada 2 nih, mau janda apa perawan gitu. Akhirnya saya milih perawan kan gitu, kalau janda anak 1. Akhirnya saya malah milih perawan. Kira-kira mending milih janda apa perawannya? Kuduna. Perawan. Nah, gitu. Nah akhirnya tuh gitu Mas, itu akhirnya saya milih yang perawan itu. Saya tukar biodata, saya ngasih syarat ke perempuan itu, syaratnya cuma 2. Yang 1 solehah, yang kedua itu keibuan. Syarat saya cuma 2. Nah ternyata setelah saya tukar biodata, besok harinya kakaknya nelpon dari Bogor sana, nelpon, ini betul dengan nama ini. Ya betul. Dia langsung nanya kapan ke Bogor katanya. Waktu itu saya nggak punya uang Mas, akhirnya udahlah bismillah ke Bogor. Setelah ke Bogor langsung ditanya, saya cuman ketemu sama calon itu 10 menit. Dipanggil gitu dari kamar, cuman ngelihat wajahnya 10 menit, udah selesai. Setelah itu saya sama orang tuanya ditanya kapan nikah. Terus akhirnya teman malah yang jawab, Mbak Upi waktu itu, Mbak Upi yang ngejawab, insya Allah Pak 2 bulan lagi katanya. Waduh, saya di situ kaget, nggak punya uang, ini Mbak Upi ngejanjiin 2 bulan. Akhirnya pas pulang itu dari Bogor, Mbak Upi sih kok bilang 2 bulan, uangnya dari mana? Terus Mbak Upi itu bilang gini, tenang, kita punya Allah. Kita punya Allah, karena caranya sudah sesuai yang Allah inginkan. Akhirnya prosesnya pun kita pasrahkan lagi ke Allah. Dan itu Masya Allah Mas, betul akhirnya saya jadi menikah gitu ya. Dan untuk pernikahan itu Masya Allah waktu itu, ini di gedung waktu itu habis sekitar 50 jutaan itu ditanggung sama sana. Ini kan kemudahan Mas. Coba kalau saya diminta 50 juta diporosotkan ge moal aya duitna kan gitu. Nah ini jadi ternyata ketika kita memasrahkan ke Allah tuh semua itu dimudahkan. Bahkan yang luar biasanya, istri saya yang sekarang itu pernah dititipin ponakan yang ibunya meninggal, 2, laki-laki dan perempuan, hampir seumuran anak saya selama 7 tahun. Jadi istri saya itu walaupun belum pernah menikah, dia mendidik anak selama 5 tahun kalau nggak salah, 2 laki-laki perempuan hampir seusia anak saya, sudah terbiasa mendidik anak. Oh iya, ternyata ini tadi Mas, ketika kita menyerahkan masalah jodoh ini ke Allah, ternyata Allah yang atur, Allah yang mudahkan semua caranya. Gitu. Jadi gitu, akhirnya saya nanya ke Mas Ade, siap taruh? Siap ya. Nah, siap, tinggal nanti biodatanya kirim ke Mas Herman, nanti saya rembukan sama Mas Herman, kita carikan bareng-bareng gitu. Itu ya, kita gitu. Mudah-mudahan jadi penguat. Leh siap taruh? Paling gini kalau kodek kumaha tuh disemangatan. Siap nambah deui, Mang. Masih cicilan gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini ada hikmahnya. Enggak ada yang itu lagi, silahkan diskusikan. Akhirnya dia Pak Ustad, abi geus. Ieu ti dieu ya kubu sebelah dia cananya. Ayo Mas. Ayo jomplang. Sugan teker nanya. Mas Nopal udah siap menikah? Belum. Belum. Apa baru lulus, Mas? Baru lulus berapa tahun? Udah lama. Oh, udah lama. Nah, pengen itu kalau forum anak muda tuh kayak gini asik gitu, cerita tentang perjodohan. Kalau yang ada pacaran juga ya ceritakan aja lah. Kita udah ngerti ya. Kita Inggrisnya saya hiji ba hiji. Ini malah saya itu kemarin ngobrol sama orang gitu ya.
cerita kayak gini tuh suruh dibikin film katanya. Itu pengalaman antum bagus tuh dibikin film katanya. Bikin film. Tapi ya ini mudah-mudahan tidak dalam rangka mengumbar aib ya, hanya untuk cerita aja, penyemangat bagi teman-teman. Yakin aja ke Allah gitu. Allah yang punya segalanya. Allah akan mudahkan. Di ayah Pak Ustadz tengah yang rumah yang menjadi pemain film ayah iya nah tadi Juklin Juklin bisa. kan ungkas mana ya aku benar-benar mengharapkan bisa Oh, ayang iya, ayang Ayam. Juklin gitu. ayah semua pemain jadi Harus dikasih mata hidung. ya Oh iya. Ya itu tinggal nyen Mas Herman iya. Tadi bikin skenario nya. wong ieu naon gua nanya Pak Ustadz dan nepeminan nyata gitu bayarnya foto Arnold jeung foto Jovarena hayang diharapkan tapi nya hampir lah Hampir mirip. Oh, jadi ngefans ke Arnold gitu. Makanya gaya lagi kan kacamata hidengan terus. jadi 50 kan Ges nikah aja sih. Oh, kumaha tuh simpang siur cok ieu tos kincan. Lain? Oh, iya jeung mamanya Yayan macan. Oh, acan. terkadang ya lamun aya acara kieu bisa Harita kan ke Agustusan mengiringnya. Aya ngumpul. Isukna kan kapanggih jeung abdi. Cenah urang ge penting cenah sampai jam 11 cenah. Ngerieu. namanya bener sama Heeh. Memang mun film teh kudu aya ahli yang bikin skenario geuning mang. Kudu aya ahlina eta. Abdi can nyobaan sih, can nyobaan jadi sutradara film pijigana menarik oge tantangan. Sayangnya cuman kalau di sini Mas Herman gak ada wifi. Daya wifi. Jadi kan kalau pakai pak kuota mah boros, namun ngedit gitu temang kayak ini ngerekam misalkan sejam itu berapa kan ininya diupload di apa gitu. Nah sok atau waktu itu kan mau dipasang udah nanya belum Mas Iconet berapa sebulan? Belum ya. Itu ada dari apa Telkom ya? Yang Iconet itu kan? Dari PLN. Oh PLN iya kok iya. Biasanya kalau dari PLN kan jalur ini listrik. Oh jadi bisa ya. Kalau yang dari Telkom itu udah dari Bapakan itu terakhir. Oh babakan mentok. Mana pada wifi-nya di sana. Pak RT 3 ya. Oh ada wifi gratis. Bayar. Oh bayar. ini gratis ya Lebih voucher. Jadi ini kamu Yaya ke sana malam. Diparalelkan bisa nggak Mas? Terlalu jauh. Jauh ya. Kalau deket mah kan bisa diparalelkan mah. Kayak patungan lah. 200 meter ya lebihnya. Ayah dulu ya. terkadang ya lamun aya wifi di dieu kadang-kadang budak nu ngangkat dicari ya Cok abdi mah mendingan masang nuti PLN paratungan. Seberapa rumah 300 bagi 5 pagenep kan murah tak daripada kuota ayeuna. Ya Mas, gitu aja ya. 14.000 malah 14-15 enak kuota anu tadi 12 seberapa poe tambah kepakean. paling 4 poe 3 poe Tuh sepoe kayak nonton YouTube. Ya mendingan pasang cok abdi mangke di paralelkeun. Tuh hayu cenah. Mas, diurus serius? Ya. Katanya itu kalau yang Iconet ya PLN kalau masalah Iconet itu gratis instalasi. Pemasangannya gratis. Cuman bulanannya nggak tahu berapa. Yang jelas lebih murah dari Telkom. Oh. Kalau IndiHome berapa Telkom? 450 ya? IndiHome kemarin yang paling murah 300. 300 ya.
budgetnya gede banget. Abodemen gitu. Iya sok eta kayak di iya Paratungan sahabae Mang Endi Tanah Soleh oke dan kalinya bisa 20 ribuan jangan kan jahat wong saya BG sa rumah teh sapoe 3.500 mohon kapake bareng-bareng itu teh Siapa yang sebulan 100 lah kurang lebih murah dari zaman baheula jadi dipetringkeun itu mah apa nu penjarahan ya iya lewat tambah lewat ya coba padang Mungkin itu dulu ya untuk sesi seriusnya lanjutannya nanti bisa sambil ngobrol sama Medang bareng mangga orang tutup ku bacaan hamdalah bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin Zahiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh itu jangkauan aja seberapa meter Pak Ustaz? Namun misalnya Pak Ustaz dimasang lah itu jangkauan tahun aja kau berangkat lewat ke Cipete Pak Ustaz dan gitu ya tergantung etana tergantung darat dari masalah di dia di tahun ya paling nyampe Musri mah nyampe jangan sih Bu. Ada ditembak di sana tapi ya ngadat dari gangguan angin tarik gitu ya lumayan ya minimal bisa buat ini tambahan buat penghasilan tambahannya ada ya iya buat penghasilan tambahan apa tuh kan TikTok TikTok ya tapi TikTok Shop sekarang dilarang ya kan TikTok aja live aja ya tapi UMKM tetap ya nggak rame ya di masang di dia nya lobaan jadi pos ronda di dia habis malah malahan dari yuk we dia tinggal ulang jeruk loba tunggul mendoan apa ya ya sok sok iya sok di gitu lan ya ya di bapak nah calon iya maksudnya sok di dia mau pimpin di PRT buat foto si para guys sok di dia si para malah kemarin
Kalau calon harus orang sini apa enggak? Ya, Enggak Mas Ade, kalau calon harus orang sini apa enggak? Orang Majenang. Bebas sih. Harus orang enggak apa-apa orang luar kota. Jangan mas. Urus persahabatan. Jangan jauh-jauh itu. Sehingga nanti diajak ke sini. Lampung aja. Repot malah nanti putus saran, putus persaudaraan. Kalau kamari kan Mas Nuri Mang ini Mas Nuri yang sini gini. ya. Kan minta dicalon cariin juga. Tapi janda dianya duda. Kalau janda di sini agak banyak stoknya maksudnya. Kalau mau sekolah, Mas, berapa sekarang? 9. Bareng sama ini ya. Sekelas. Ini lagi nyari nomor kontak ada satu nanti. Jadi coba orang Mulia Dadi. Satu, sat. Oh jawaban sat. Kan sugan we engke jadi jama sararoleh, budak masoleh kan kurang kebagian. Oh, Kan kalau mana yang ngareung gumpul kieu deui geuning mas bisa bersatu. Kalian ajak istrina kaji nepakeun warga kieu kan jadi coba satu juga. kapan mulai itu latihan hadroh? Oh enggak, terus mulai jalan. Ada tuh di YouTube-nya. Oh, yang badai Citetir ya? Berapa
Siapa Dede? Itu apa? Hari yang mau kesini dua. Yang pertama anak King, anak King. Cuman saya kirim mapnya, saya telepon makanya jadi lobet mas. oh Udah nyampein jadi bener gitu. di Aku nggak tahu bener yang sana, bener ini. Bener dua, bener satu. Bener satu di mana? Bener. Begitu ya. Iya, belum mah ini merupakan jangan-jangan bener ini ya mas. bener Cuma bisa. kita telepon kabarnya mas. Tapi sebetulnya kalau nanya gampang ya, sebenarnya. Berapa, Pak? Ini si Ari di situ. Bener dua, bener satu. Apa yang nama sih ini? Yo, cewek. Harus ada materi susulan kalau banyak yang kesini mah kasihan di sini udah. Yo. Yang saya itu aja. Nah, jalan dulu ya. Ya. Iya mau pada mana? Parawani kok. Apa itu balap? Lagu-lagu kia emang sehat rumahnya karaokean oke mah. Ampere Nah, nama. Oh, sampai kadang-kadang ngebrek. Kalau saya omong lagi itu kalau saya omong nama ada Mas Ade nanti kirim foto ya, biodata. Saya mah pengen nggak bodoh terus anu kieu Mas gaspol. sat banyak bosan Dan lamun pangneangankeun rek nambah deui teu sanggup. itu sanggup nama ya resikoan bisa kan ku istrina gitu. Kamari pernah mang ieu bos anu nabati
eta kan Oh, juga dia mau deket Haji Dalil ada baru. Pak Dede eta kan bosnya di bosna ka saya minta pangneangankeun yang istri kedua. Ayah saya menang calon di Bangka Belitung tapi hayang nanti di Bangka Belitung teh istri pertama teh apaleun Pak Dede nah hayang mah samunian. Kayak orang malah ketempuhan ke kisru jeung pamajikanna urang ngebeunang. Bangun saya ya mungkin udah viral eta Pak. Kasih viral eta. Ke beritanya. Eta malah nu orang Bangka teh awal mah ka saya si awewe teh malah nawarkeun diri. Assalamualaikum Ustaz cenah. Kalau boleh memberanikan diri saya siap jadi yang kedua. Jangan Pak. Hah? Saya teh maaf saya belum siap untuk poligami sama kan ngomongna hungkul mun ditodong mah teu wani ieu. Ada melapor lagi. Soalnya tadi izinan ku pamajikan tadi izinan naonna. Urang nekat dengan rujak. Nekat kalah mau pusing diri sorangan. Gerai keperluan cenah teuing ka mana sih ya? Ini kapan order langsung dibawa. Tentang panteng itu. Cuma untuk air aking, tiga orang betul ngarep ngumpul di itu kan, di nasi agak. Wis Kurang jam 2. sejam